sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca doa, yaitu doa yang sering kita baca ketika kita sujud di sujud terakhir ya, di sujud terakhir sholat kita. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ada yang belum hafal? Ada. Nah, bagi teman-teman yang belum hafal mungkin bisa menghafalnya dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ketika kita sholat ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur lagi atas segala pemberian Allah. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan Rasulullah yang alhamdulillah karena Rasul itu ikhlas, karena Rasul itu tidak pernah menyerah, akhirnya Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Bahkan tidak ada satu wilayah sekalipun di zaman sekarang itu yang mereka tidak mengenal Islam. Hanya saja mungkin mereka itu tidak mendapatkan berita yang benar tentang Islam. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini kan kita mendengar bahwa orang Islam itu tidak berbelas kasih, ya kan? Padahal di dalam Islam kita itu dipersaudarakan. Bukankah kaum Ansar dan kaum Muhajirin itu adalah orang asing yang kemudian Rasulullah persaudarakan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mungkin sedikit mengulang sedikit perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita melihat beberapa kisah orang-orang solih atau para nabi terdahulu yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kemarin teman kita ada yang bersedih karena kehilangan orang tua. Mungkin kemarin ada orang tua yang bersedih karena kehilangan anaknya. Nah, jadi kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, teman-teman, beliau adalah orang yang paling berat ujiannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita mungkin hari ini kehilangan orang tua, seperti saya tidak ada ayah atau ibu, sudah duluan Allah ambil, tetapi justru Nabi Muhammad SAW tidak sempat melihat wajah ayahnya. Sedih nggak teman-teman seperti itu? Sedih, ya kan? Kemudian pada usia kanak-kanak, Rasulullah itu diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan ibunya pada usia 6 tahun. Kemudian beberapa tahun kemudian tinggal dengan kakeknya. Allah juga ambil kakeknya. Sampai terakhir tinggal dengan pamannya. Orang yang membela dia, pasang badan untuk perjuangan dia, ternyata juga Allah ambil. Ya, ketika beliau sudah menjadi seorang nabi, bahkan pamannya itu tidak sempat bersyahadat. Jadi sedih sekali. Kemudian apalagi ujian ketika beliau punya anak masih kecil. Siapa nama anaknya yang meninggal ketika masih kecil? Ibrahim. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, seandainya aku letakkan kesedihanku di atas bumi ini, tentu bumi ini akan retak. Jadi begitu teman-teman, kisah perjalanan kehidupan Rasulullah yang memang senantiasa Allah uji. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Nabi Muhammad yang paling menggetarkan hati kita, juga ada kisah Nabi Ayub alaihissalam.
Kalau Nabi Muhammad Allah uji dengan Allah ambil anak laki-lakinya pada usia kanak-kanak, justru Nabi Ayub semua anaknya Allah ambil. Ya, Allah ambil semua anaknya. Gak ada bersisa sekalipun. Tidak berhenti di situ. Allah ambil apa lagi? Rumahnya, hartanya, bahkan apa lagi teman-teman? Dirinya juga Allah uji dengan sebuah penyakit. Kita teman-teman kita nggak sampai seperti itu, kan? Nah, jadi Nabi Ayub ini berat juga ujiannya, sehingga Allah ceritakan kepada kita. Allah ceritakan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan hati kita, supaya kita paham bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Dan gak mungkin kan orang dikatakan beriman kalau dia belum Allah uji. Ini semua teman-teman nanti akan merasakan ujian bergilir. Ada yang mereka itu ketika diberi ujian mereka alhamdulillah mereka bisa lalui, ya. Kemudian Allah uji lagi dengan ujian berikutnya, alhamdulillah mereka uji, sehingga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang membuat Nabi Muhammad itu bisa kuat? Apa yang membuat Nabi Ayub ini bisa kuat? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad gampang saja melaluinya? Kenapa Nabi Ayub gampang saja melalui ujian tersebut? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita. Orang-orang yang beriman ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Allah sedang mengujiku karena Allah sayang denganku. Jadi kawan-kawan, ketika diuji itu bukan karena Allah benci, bukan Allah nggak sayang, justru karena Allah sedang menunjukkan rasa kasih sayangnya. Ini ketika saya sampaikan kepada kawan-kawan, ini berat sebenarnya buat saya. Kenapa? Karena ketika kita mengalami ujian itu, kadang-kadang iman kita ini tipis, sehingga kadang-kadang kita merasa tidak sanggup, kita merasa tidak puas. Ya. Makanya kita perlu teman-teman yang solih. Teman-teman yang solih inilah yang akan membantu kita melewati ujian-ujian ini. Ya. Teman-teman yang solih inilah yang akan senantiasa mendoakan kita ketika kita sedang menghadapi ujian. Jadi teman-teman punya teman yang solih, bersyukur kepada Allah. Kemudian kawan-kawan itu harus menjadi orang yang bisa memberi nasihat yang baik kepada temannya. Jangan sampai nasihat kita justru menjerumuskan teman kita. Nauzubillah. Dia minta nasihat kepada kita, terus kita nasihati dia dengan suatu nasihat yang buruk. Nauzubillah, dia bisa terjerumus ke dalam lubang yang nauzubillah, kita nggak tahu bagaimana. Nah, jadi pangkal daripada ketabahan Nabi Muhammad, pangkal daripada ketabahan Nabi Ayub alaihissalam itu adalah karena keimanannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan pernah juga dengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, bukankah dia dipenjara? Dipenjara kawan-kawan. Walaupun kemudian beliau menjadi orang yang besar. Nah, jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara, apa kata Nabi Yusuf? Tempat ini lebih kusukai daripada aku berada di luar sana dengan kenikmatan dunia. Tapi Allah enggak sayang padaku. Tapi ketika aku berada di sini, aku menjadi hamba Allah yang paling Allah kasihi dan paling Allah sayangi. Itu tujuan kita sebenarnya sebagai hamba Allah. Mudah kan? Mudah. Tapi ketika kita jalani, makanya lagi-lagi ceritakan kalau kawan-kawan punya persoalan, ceritakan kepada orang-orang yang solih, yang bisa menguatkan hati teman-teman. Dan bila kawan-kawan memberi nasihat, berilah nasihat yang baik. Jangan sampai dengan nasihat kita
bisa membuat hati teman-teman kita ini menjadi rusak. Kemudian siapa lagi yang Allah uji? Banyak sekali. Nabi Ibrahim Allah uji, Allah uji. Nabi Adam Allah uji, Allah uji. Nabi Adam, coba bayangkan kawan-kawan. Pertama tempatnya di mana? Di surga. Tempatnya di surga. Kemudian Allah takdirkan beliau datang ke dunia ini ya dengan keadaan berpisah dari istrinya, sendiri teman-teman, sendiri nggak punya teman, mencari kemana Hawa mencari kemana Adam. Nah, itu juga ujian. Apakah kemudian Nabi Adam berprasangka buruk kepada Allah? Tidak. Nah, jadi teman-teman, saya berharap mudah-mudahan kita di sini itu semakin hari itu semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin bertambah tawakal kita